Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, solat adalah satu dari 5 rukun Islam yang ditunaikan. Solat juga merupakan tiang agama dan menjadi amal yang pertama kali dihisab hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pertama kali yang akan dihisab dari amal seseorang hamba pada hari kiamat adalah ibadah solatnya. Bila ibadah solatnya sempurna, maka ia diterimalah solat dan seluruh amalnya. Apabila ditemukan solatnya kurang atau tidak baik, maka ditolaklah solatnya dan seluruh amalnya. Hadis riwayat Tabrani. Ibadah solat merupakan hubungan antara hamba dan penciptanya. Diterima atau tidaknya solat seseorang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Selaku hamba hanya bisa mengetahui ciri-ciri atau tanda-tanda solat seseorang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut 6 tanda orang yang solatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, tawaddu. Orang yang tawaddu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memiliki sifat merendahkan diri dan hati bahwasannya dirinya hanyalah seorang hamba yang sangat lemah. Para ulama mengatakan, jika seseorang sudah berdiri di atas sajadah, mengangkat tangan untuk takbir, maka ketahuilah ia sudah meninggalkan dunia karena dirinya sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak sombong. Tawaddunya dalam solat akan melahirkan sifat rendah hati dalam pergaulannya sesama manusia. Jabatan dan kekuasaan tidak membuat ia sombong karena ia tahu bahwa itu semua adalah amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada perasaan sombong walaupun hanya sebesar debu. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, tidak mengulangi maksiat. Barang siapa solatnya tidak menyebabkan dia menjauhi kekejian dan kemungkaran, maka solatnya akan menambah ia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang diterima solatnya tidak akan mengulangi maksiatnya dan selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Mampu mengendalikan hawa nafsu. Jika seseorang selalu mengedepankan keinginan daripada kebutuhan, di saat itulah hawa nafsu tidak bisa dikendalikan. Orang yang solatnya diterima akan selalu mengedepankan kebutuhannya dan kemaslahatan orang banyak dibandingkan menaati keinginan sendiri. Yang kelima, gemar berzikir. Orang yang diterima solatnya akan cenderung rindu untuk menghadap lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia selalu menunggu waktu solat selanjutnya dengan hati yang gembira karena kerinduannya, sehingga ia akan cenderung berzikir, mengingat Sang Penciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ia merasa jauh lebih tenang ketika berzikir. Yang keenam, membantu orang yang susah. Sikap dalam solat yang selalu melihat ke bawah akan tercermin dalam kehidupan orang yang solatnya diterima. Secara tidak langsung, ia akan memiliki sifat sosial yang sangat tinggi. Ia akan cenderung membantu orang yang lebih susah dari dirinya, sehingga ia akan dekat dengan sesama manusia. Solat yang diterima Allah tidak hanya akan berdampak pada dirinya sendiri, bahkan sekelilingnya akan terdampak dari pancaran keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.